Ini HP dari awal muncul sampai sekarang itu masih jadi bahan mendang-mending banyak orang ya guys. Emang kenapa sih? Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, sebelum saya jawab ya apa yang saya bilang di awal video tadi, yuk kita coba lihat dulu beberapa hal yang menarik dari Samsung Galaxy A53 5G ini yang mungkin perlu kalian tahu. Oke, untuk yang pertama guys, soal desainnya, HP ini tuh punya looks yang cakep ya, dengan build quality yang kerasa solid, meski material bodinya ini masih full berbahan plastik atau polikarbonat. Kemudian di bagian framenya menurut saya ini kelihatannya memang kayak metal, tapi materialnya memang masih plastik juga. Kalau dilihat di bagian atasnya hanya terdapat satu buah lubang mikrofon aja. Di bagian kanan terdapat tombol volume rocker dan juga tombol power yang nggak dibuat menyatu dengan fingerprint sensornya. Sebab fingerprint sensor di HP ini tuh sekarang udah ada di dalam layarnya guys. Yang mana untuk kecepatan bacanya menurut saya ini udah lumayan kenceng. Lanjut ke bagian bawah, ini ada satu buah slot SIM tray yang cuma bisa menampung 2 kartu nano SIM aja. Kemudian port USB Type-C dan satu buah grill speaker yang mana HP ini tuh udah support Dolby Atmos stereo speaker dengan kualitas suara yang menurut saya ini bagus, kenceng, dan efek keluaran suara bassnya ini juga enak buat dipakai nonton film. Jadi lebih kerasa dramatis. Dan yang terakhir di bagian kirinya, ini polosan aja ya guys, seperti biasa nggak ada apa-apa. Oke, kalau desainnya ini kita compare ya guys dengan seri pendahulunya kayak A52 atau A52s-nya, perbedaannya itu sebenarnya nggak jauh beda ya. Dimana di bagian yang paling kelihatan beda adalah pada bagian bumper kameranya ini. Yang mana di A53 5G ini lekukannya dibuat lebih halus ke arah luar yang ngasih kesan kalau bumper kameranya ini tuh nyatu gitu ya sama bagian back covernya. Dan memang jujur aja ya guys, saya tuh suka banget ini. Jadi bikin tambah kelihatan manis aja. Lalu secara bobot ini juga ringan dan saya sangat mengapresiasi usaha Samsung ya untuk tetap menjaga bobotnya agar tetap kerasa ringan seperti di seri pendahulunya. Meskipun untuk di Samsung Galaxy A53 5G ini kapasitas baterainya udah mendapatkan peningkatan sebesar 500 mAh dari sebelumnya 4500 sekarang udah menjadi 5000 mAh guys. Kemudian, kalau kita beralih ke bagian desain layarnya guys, ini juga kelihatan cakep ya, karena udah menggunakan desain layar pansol atau Samsung menyebutnya sebagai desain layar Infinity O Display. Dan terlihat untuk bagian bezel di setiap sisinya ini tuh udah kelihatan tipis dan cukup simetris. Ya walaupun bezel di bagian bawahnya ini nggak setipis di sisi yang lainnya. Oh ya, untuk ukuran layarnya sendiri ini tuh 6,5 inci ya guys dan beresolusi Full HD+. Yang mana menurut saya ini adalah ukuran yang paling pas untuk semua ukuran tangan. Dan dengan ukuran tangan saya yang lumayan besar ini guys, ini tuh nyaman ya buat kita genggam dengan satu tangan. Ya meskipun terkadang saya juga masih agak kesulitan buat ngejangkau fingerprint sensor under displaynya waktu lagi gunain dengan satu tangan aja. Nah, kalau soal kualitas layarnya, kalian nggak usah raguin lagi ya guys. Sebab panel layar Super AMOLED-nya ini tuh udah enak banget buat dipakai nonton. Warnanya vivid dan tingkat kecerahan layarnya ini juga udah bisa nyentuh maksimal di angka 800 nits. Jadi, mau kalian pakai di bawah terik matahari sekalipun, gambarnya masih tetap jelas guys. Oh ya, ada satu lagi nih, karena layarnya udah support refresh rate hingga 120Hz. Jadi buat kalian yang waktu gabutnya mungkin suka scroll-scroll sosmed gitu, saya jamin kalian bakal lebih betah lagi nih guys sama layar HP-nya. Tapi dengan catatan kalian aktifin dulu untuk mode 120Hz-nya ya. Karena untuk mode beralih cerdasnya sendiri ini sayangnya memang belum ada di software yang sekarang. Oke, lanjut ke hal menarik yang berikutnya guys. HP ini tuh udah memiliki sertifikasi IP rating 67 ya, yang mana diklaim tahan terhadap debu dan juga mampu menyelam di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Ya walaupun saya tetap nggak nganjurin kalian buat coba-coba nyemplungin HP ini ke air ya selama itu. Tapi kalau kalian mau nekat, jelas resiko kalian tanggung sendiri guys. Nah, kemudian untuk sistem operasi yang dipakai di HP ini juga udah yang paling baru ya guys, yaitu udah menggunakan basis Android 12 dengan dukungan One UI versi 4.1-nya. Yang mana dalam hal ini Samsung udah ngejanjiin ya kalau HP ini tuh bakal terus dapetin dukungan upgrade softwarenya selama 4 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang udah berbasis Android 12, itu artinya HP ini tuh bisa kalian dapetin upgrade-nya sampai
sampai ke Android 16-nya. Dan nggak cuma itu aja ya guys, untuk security update-nya juga Samsung menjamin akan memberikan update selama 5 tahun ke depan. Yang mana di brand lain di kelas mid-range atau bahkan di kelas flagship-nya, saya rasa masih jarang ya yang bisa kasih privilege soal software kayak di Samsung Galaxy A53 5G ini. Dan masih ngomongin soal software ya guys, buat kalian yang nanya apakah HP ini tuh udah punya fitur ekspansi RAM, jawabannya jelas udah ada ya guys. Bahkan kalian diberikan 4 opsi untuk kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Dengan opsi terendah sebesar 2 GB dan tertingginya sebesar 8 GB. Yang mana fitur itu diberi nama oleh Samsung sebagai fitur RAM Plus alias fitur ekspansi RAM virtual. Oke, next kita ke bagian kameranya guys. Ya, walaupun untuk preferensi orang soal hasil foto itu berbeda, tapi untuk preferensi saya hasil jepretan foto dari kamera utamanya yang beresolusi 64 megapiksel ini udah bisa dibilang bagus ya guys untuk di kelasnya. Warna yang dihasilkan itu gonjreng dan untuk kontrasnya juga bener-bener kerasa banget tendangnya nih guys. Jadi buat kalian yang suka upload foto-foto di sosmed, udah nggak perlu lagi ya buat ribet-ribet edit sana-sini untuk hasil kualitas gambar yang enak dilihat. Ya walaupun memang terkadang hasilnya masih agak di bawah selera saya ya, dimana untuk bagian shadow-nya ini terasa kuat banget padahal lagi berada di kondisi cahaya yang cukup. Sedangkan untuk hasil jepretan foto dari kamera selfie dan hasil perekaman videonya, kalian bisa bantu aja nilai ya lewat kolom komentar yang ada di bawah. Jadi ini adalah hasil perekaman videonya kalau lagi di luar ruangan. Ini kebetulan siang hari guys, lagi cerah. Dan kayak gini ya untuk kualitasnya. Kalian bisa nilai sendiri. Dan untuk resolusinya sendiri ini saya setting di Full HD 30 fps. Dan ini bisa kalian pakai sampai 4K, cuman mentok di 30 fps aja. Nah ini menariknya guys, ini bisa kalian rubah-rubah ya. Kalau kalian setting di 30 fps bisa ganti ke kamera zoomnya, telefoto, kemudian lensa kamera ultra wide nya. Nah kalau ini adalah hasil perekaman kamera depannya yang punya resolusi 32 megapiksel dan saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Ini bisa kalian rubah-rubah juga ya guys secara langsung untuk rekam ini. Dan langsung juga bisa kalian ganti untuk perekaman lensanya, kamera telefoto, kemudian ultra wide nya. Langsung balik ke kamera depannya kayak gini. Dan kedua kameranya ini bisa kalian setting di resolusi tertingginya itu di 4K 30 fps ya, jadi kualitasnya kayak gini ya guys. Jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Nah sekarang guys kita masuk aja ya langsung ke bagian yang memang paling sering dimendang-mendingin sama banyak orang soal HP ini. Ya apalagi kalau bukan soal performanya. Ya jelas ya guys, chipset Exynos 1280 ini memang saya rasa terlalu overpriced kalau disematkan pada smartphone dengan harga yang nyaris nyentuh di angka 6 jutaan untuk varian terendahnya, yaitu 8/128 GB. Sebab selain disandingkan dengan seri pendahulunya yaitu Samsung Galaxy A52s secara performa dan juga harga, HP ini juga terancam keberadaannya oleh Samsung Galaxy M33 5G yang juga memakai chipset yang sama yaitu Exynos 1280 tapi dengan harga yang bisa dibilang separuh lebih murah. Tapi sejujurnya guys, secara performa chipset Exynos 1280 ini tuh udah pasti nyaman banget ya kalau mau kalian pakai hanya untuk menunjang kebutuhan casual kalian sehari-hari. Kayak misalnya balas pesan WhatsApp atau buka tutup antar aplikasi gitu. Dan juga masih terbilang cukup nyaman kalau misalnya mau kalian pakai buat main game.
Contohnya waktu saya pakai main game Mobile Legends, walaupun untuk settingan grafisnya cuma bisa di high dan juga frame rate-nya high, FPS yang didapat ini bisa stabil di kisaran 57 sampai 60 FPS. Berikutnya waktu saya nyobain mainin game PUBG Mobile, lagi-lagi guys, meskipun settingan grafisnya belum maksimal karena cuma bisa di smooth high aja, tapi untuk feel-nya ini tuh udah kerasa enak banget ya, walaupun masih sesekali kerasa ada frame drop-nya juga. Tapi yang paling penting guys, buat kalian nih yang suka fitur giroskop di game ini tuh, HP ini udah lancar banget giroskopnya. Kemudian waktu saya lanjut mainin game berat kayak Genshin Impact, performanya baru nih kerasa banget kurangnya. Ya padahal memang udah saya coba pakai main di settingan yang defaultnya aja. Jadi menurut saya urungkan aja deh guys niat kalian beli HP ini kalau misalkan memang kalian suka buat dipakai main game Genshin Impact. Nah, sampai di sini kalian pasti mulai banyak yang penasaran kan, sebenarnya HP ini tuh layak nggak sih buat dibeli? Jawabannya sangat layak untuk kalian yang memang punya budget 6 juta tapi pengen punya HP keluaran terbaru dari Samsung dan butuh smartphone yang punya ketahanan baterai yang cukup awet buat dipakai seharian penuh. Ya walaupun kalau lagi ngomongin soal ini tuh agak nyesek juga ya, soalnya di harga nyaris 6 jutanya, ini tuh kalian nggak dapetin kepala charger buat support fitur fast charge 25 wattnya dan aksesoris lain kayak jeli case bening di paket pembeliannya. Itu artinya guys, kalian butuh dana tambahan lagi buat dapetin kedua hal tadi kalau dirasa itu perlu. Well, apa kesimpulan saya jadinya soal HP ini? Menurut saya guys, HP ini tuh bisa jadi rekomendasi HP Samsung terbaik di kelas mid-range kalau Samsung Galaxy A5 2S udah nggak beredar lagi di pasaran, terutama untuk unit barunya. Atau Samsung rela buat nurunin harganya supaya bisa jadi lebih menarik lagi buat para konsumennya. Gimana? Kalian setuju nggak sama ide saya barusan? Kalau kalian setuju, kalian bisa tulis aja pernyataan kalian di kolom komentar yang ada di bawah pastinya. Ya, jadi guys, saya rasa cukup aja kayak gitu ya video review soal Samsung Galaxy A53 5G-nya ini. Like kalau kalian suka sama videonya dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.